Tapi ini menarik Pak Saud, Bu Yenti juga. Tadi disebutkan Pak Yunus ini bisa jadi transaksinya adalah transaksi yang sama berulang-ulang. Saya masih tidak bisa menerima atau mencerna ada sistem yang nggak jalan untuk mengevaluasi, mengawasi ini atau bahkan menindak ini begitu. Kayak gini, kan kalau dari PPATK itu pasti itu adalah arahnya indikasi kerasnya adalah TPPU. Makanya dikatakan 300 triliun itu mutasi, pergerakan, tapi belum tentu jumlahnya 300 triliun. Bisa jadi itu hal yang sama yang berulang-ulang itu maksudnya hal yang sama tapi dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini gitu ya. Disinilah menunjukkan bahwa inilah TPPU karena di layering kan. Supaya tujuannya jejaknya. apa Bu Yenti kalau dipindah-pindahkan dana itu? Tujuannya supaya misalnya ada kejahatan. Saya ke Mbak Anggi pindahkan lagi ke Pak Saud, entah gimana caranya nanti baru kembali lagi ke saya. Entah itu berupa barang untuk mengaburkan bahwa ini adalah hasil dari korupsi misalnya begitu. Loh, bukannya itu lebih gampang menimbulkan kecurigaan nggak sih Bu dengan dia pindah transaksi keuangan perbankan, sangat. pindah lagi? Banknya saja ya, bank itu kalau ada transaksi, kalau di bank kan 100 juta, tapi kalau di TPPU 500 juta ke atas atau berapapun sepanjang itu mencurigakan harus dilaporkan kepada PPATK. PPATK menampung itu semua. Jadi ada. Jadi sebetulnya instrumennya sudah ada. Jadi nggak usah lah sekarang mencari undang-undangnya yang ada itu undang-undang dilemahkan tadi. Jadi saya sekarang berpikir bahwa ini ya tax evasion, pengelakan pajak itu adalah salah satu mindset dunia pada waktu itu bagaimana menanggulangi orang-orang yang menghindari pajak, yaitu orang-orang yang mendapatkan hasil kejahatan yang tidak mau bayar pajak karena kalau nanti ditagih pajak dia akan ketahuan. Itu menjadi salah satu tonggak bersejarah masuknya pemikiran TPPU. So that maka ketika Kementerian Keuangan ada masalah pajak, tidak mau TPPU-nya, KPK-nya, ada masalah bea cukai dulu tahun 97 dirubah itu Undang-Undang 7 Darurat 55 yang menyatakan bahwa penyelundupan smuggling itu adalah tindak pidana diganti menjadi tindak pidana administratif. Nah ini dan itu menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang tidak memandang penyelundupan itu sesuatu yang sangat serius. Itu pada waktu mungkin permainannya ya kepentingan politik mungkin ya saya tidak tahu. Jadi 97 itu dirubah dan itu menjadikan kita seolah-olah tidak punya paradigma bahwa penyelundupan ini serius loh. Nah sekarang penyelundupan dan tax evasion itu serius dan adanya di Kementerian Keuangan. Nah ini sesuatu yang betul-betul harus dirombak semuanya. Harus ada pendalaman semuanya, sistemnya harus dirombak. Sistemnya harus dirombak seperti apa? Mungkin nanti ditahan dulu Pak Saud. Bisa jadi ada mungkin ratusan variabel yang harus kita perbaiki satu-satu. Kalau enggak nanti ini akan terulang-ulang terus. Nah,